Selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai menggambarkan watak tokoh dalam cerita. Ya, bagaimana cara menggambarkannya? Mari kita lihat. Secara umum ada dua teknik yang digunakan pengarang dalam menggambarkan watak tokoh dalam cerita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama nanti ada teknik analitik, yaitu nanti dia teknik secara langsung. Teknik analitik digunakan oleh pengarang dengan menggambarkan watak-watak tokoh secara langsung. Watak tokoh baik tingkah laku maupun ciri fisik dihadirkan secara lugas dan tidak berbelit-belit. Perhatikan contoh berikut. Dari balik tanah muncullah seekor semut dengan sombongnya berkata. Nah, itulah dia, sombongnya langsung ditunjukkan secara langsung ya, bahwa karakternya sombong. Jadi tidak mencari-cari lagi bagaimana karakter orang tersebut ya, ataupun seekor semut. Yang kedua, si kupu-kupu akhirnya menolong si semut, dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan juga dituliskan dia menolong, berarti dia orang yang sifatnya penolong. Oke, itulah dia teknik analitik secara langsung. Kemudian yang kedua ada teknik dramatik, atau dia teknik tidak langsung. Teknik dramatik digunakan pengarang dengan menghadirkan watak tokoh cerita tokoh secara tidak langsung. Untuk menentukan watak tokoh, pembaca harus menafsirkan sendiri setiap bentuk ucapan, pikiran, perbuatan, bentuk fisik, lingkungan, reaksi, ucapan atau pendapat tokoh yang bersangkutan. Dalam menggunakan teknik dramatik, pengarang bisa menggunakan beberapa cara berikut. Yang pertama nanti melalui pelukisan latar tokoh. Cara ini digunakan pengarang dengan menggambarkan tempat, waktu, atau suasana dalam cerita sehingga mampu memberikan kesan tertentu terhadap watak tokoh. Perhatikan contohnya. Pagi terasa damai ketika terdengar riuhnya suara kokokan ayam. Seekor burung merah bernama Reuli dengan beberapa temannya berkumpul untuk mencari makan. Belum lama mereka berkumpul, datanglah seekor elang yang dikenal dengan sebutan Pangeran Satria. Wajahnya sangat tampan dan berhati emas. Hampir seluruh burung betina sangat mengaguminya. Begitu juga dengan Reuli. Kedatangan Satria beserta dayang-dayangnya rupanya membawa kabar bahwa Pangeran Satria hendak mencari pendamping. Jadi penggambaran latar ya. Melalui penggambaran latar suasana yang damai, muncul kesan dalam pikiran pembaca tentang tokoh Reuli yang suka bekerja sama. Kemudian yang kedua, melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh. Cara ini digunakan pengarang dengan menggambarkan sifat tokoh melalui hasil perbuatan, pembicaraan, atau pemikiran tokoh yang ditampilkan agar pembaca dapat menafsirkan watak tokoh tersebut. Contohnya, namun setelah mendekat ternyata yang dilihatnya hanyalah hamparan pasir yang luas. Maka dengan kekecewaan Dodo kembali terbang menelusuri burung. Tidak berapa lama kemudian ia bertemu dengan seekor semut yang sedang kesusahan membawa telurnya. Dodo pun mendekati semut itu. "Hai semut, siapakah namamu?" "Nama aku Didi." "Namamu siapa?" "Aku Dodo." "Kamu mau jadi sahabatku?" Didi mengangguk senang. "Baguslah, kalau begitu mari kita mencari air dan makanan bersama." Didi kembali mengangguk. Melalui percakapan tersebut, pembaca dapat menentukan watak tokoh Dodo dan Didi yang suka bersahabat. Yang ketiga, melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Cara ini digunakan pengarang dengan menggambarkan reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Dari reaksi tokoh lain terhadap sikap, tindakan, atau perilaku tokoh tertentu, pembaca dapat menyimpulkan watak tokoh tertentu. Perhatikan contohnya. Di sebuah hutan terdapat rawa yang dihuni oleh beberapa jenis ikan. Di antaranya adalah sekelompok ikan mujair yang hidupnya sangat tentram dan bahagia. Namun ketenangan mereka terganggu sejak seekor ular merah atau si merah sering mencari mangsa di tepi sungai. Ular selalu memakan apapun yang dapat ia makan, termasuk ikan mujair yang hidup di sungai. Melalui reaksi ikan mujair terhadap sikap, tindakan, dan perilaku ular merah, pembaca dapat menyimpulkan watak tokoh ular merah yang rakus dan kejam. Oke, itulah dia penggambaran watak tadi ada dua, secara analitik dan dramatik.
analitik secara langsung, sedangkan dramatik secara tidak langsung, jadi bisa melalui penggambaran mata, pelukisan, dan reaksi. Oke, sampai sini pertemuan kita. Ucapkan terima kasih.